Satu hal yang membunuh kreativitas dan produktivitasku dalam hal konten di sosial media adalah selalu berorientasi pada angka. Followers, subscribers, likes, atau apapun itu. Semakin keras ku kejar angka itu, teman-teman, semakin hancur kreativitasku. Aku jadi manusia yang tiap jam buka analitik, bandingin pencapaian orang lain, lalu merasa gagal. Ada satu quotes dari Gary Vee yang cukup membuatku tertampar. Dia bilang kayak gini, "When you play the algorithm game, you die the algorithm death." Jadi, untuk membuatku lebih nyaman konten, aku mutusin berhenti cek subscriber atau stop mimpiin konten viral dalam semalam. Fokusku ku geser, teman-teman, ke satu hal yang lebih sederhana, yaitu bikin konten yang benar-benar menyelesaikan masalah audiens. Dan ini lebih menenangkan ternyata. Aku lebih bisa menikmati perjalanan kontenku. By the way, ini bukan konten motivasi, tapi aku cuma pengen ngasih beberapa mindset konten yang bisa kamu terapkan ke dalam journey kontenmu, agar kamu nggak jadi budak angka lagi. Aku mau cerita tentang fase yang cukup gelap di perjalananku sebagai kreator. Ketika angka followers jadi semacam penjara, teman-teman. Dulu setiap bikin konten, pertanyaanku cuma satu. Ini bisa viral nggak ya? Bisa naikin followers nggak ya? Bisa bikin rame nggak ya? Hasilnya, konten itu jadi kayak mie instan, cepat saji tapi nggak ada nutrisi sama sekali. Ada riset yang cukup menarik dari University of Pennsylvania, teman-teman. Jadi risetnya itu bilang bahwa 68% kreator mikro yang fokus ke subscriber atau follower, mereka akan mengalami kreatif burnout dalam 6 bulan. Mereka bilang, kreativitas itu butuh semacam ruang bernapas, bukan tekanan angka, teman-teman. Aku ngerasain banget hal ini. Authenticity idea terbunuh demi ikutan tren viral, kemudian proses eksperimen hilang karena buru-buru publish. Bahkan konten yang bahas topik kesukaanku nggak aku publish sama sekali karena menurutku engagement potensialnya itu rendah banget. Dari situ aku paham ternyata kreativitas kita mati perlahan itu bukan karena kurang skill, tapi karena kita menjual authenticity demi numbers. And I think it's not good sebagai seorang kreator pemula, teman-teman. Waktu aku melepaskan obsesi terhadap angka, muncul pertanyaan krusial. Kalau nggak pakai followers, likes, ataupun yang lain, gimana cara mengukur keberhasilannya? Jawabannya, aku temukan ada 3 impact matrix yang jauh lebih jujur. Pertama, kedalaman komentar. Dulu aku seneng banget lakuin sub for sub biar angka naik. Tapi komentar cuman nice info atau mungkin hanya ngasih emoji aja. Sekarang, balik logikanya, teman-teman. Satu komentar panjang bernutrisi itu jauh lebih baik daripada 100 komentar dari followers pasif. Contohnya, misal kamu bikin konten tentang digital marketing. Ternyata konten itu cuma dapat 1.200 views aja, tapi ada 47 komentar kayak, "Makasih ya kak, aku apply trik ini ke bisnis kue dan ternyata orderan naik 30%. Nah, itu baru real impact, teman-teman. Meski viewsnya kecil, komentarnya dikit, tapi ada orang-orang yang dapetin manfaat dari konten yang kita bikin tadi. Yang kedua, watch time. Ada salah satu riset dari HubSpot tahun 2024 bilang gini, durasi tonton di atas 70% lebih berharga daripada view count. Karena ini bukti kontenmu bener-bener dicerna sama audiens, bukan sekedar diklik. Ketika audiens menonton kontenmu sampai habis, itu berarti value yang kamu masukkan ke kontenmu bener-bener bisa diterima oleh audiens. Ketiga, sharing rate. Ini matriks favoritku, by the way. Ketika kontenmu di-share ke lebih banyak orang, artinya kamu memecah gelembung algoritma. Ada salah satu data dari McKinsey tahun 2023 nunjukin ya, konten dengan sharing rate tinggi itu punya konversi 5 kali lebih besar. Seperti kata Seth Godin, "Don't count fans, count connection." Sekarang, tiap bikin konten, kita harus ganti pertanyaannya. Bisa nggak ini memicu diskusi yang berkualitas? Konten ini worth nggak buat ditonton sampai akhir? Layak nggak konten ini dibagikan? Kalau dulu, aku sibuk mikirin gimana nambah followers. Sekarang fokusku beda, teman-teman. Bikin lingkaran kecil
kecil, orang-orang yang benar-benar berkualitas. Percaya teman-teman, 100 orang yang aktif itu jauh lebih berharga daripada 10.000 follower pasif. Makanya, bikin komunitas kecil untuk audiensmu itu penting banget. 79% UMKM dan kreator itu mengakui bahwa komunitas kecil, entah itu di Discord, WA Group, atau Telegram, jadi sumber utama ide konten atau produk mereka. Alasannya karena anggota lebih terbuka menyampaikan pain point yang lebih tulus. Nah, pertanyaannya gimana caranya bikin komunitas kecil yang solid? Caranya gampang banget. Pertama, mulai dari komentar yang bermutu, teman-teman. Kalau ada yang nanya serius atau kasih masukan panjang misalnya, jangan cuma dibales thank you, tapi ajak ngobrol lebih dalam lagi. Kedua, bikin wadah khusus buat mereka. Nggak perlu ribet, teman-teman. Grup WhatsApp biasa atau Discord sederhana itu udah cukup banget. Atur satu rule penting, misalnya ini tempat sharing aja, bukan untuk jualan, biar semua orang nyaman ngobrol tentang challenge atau problem yang mereka alami. Ketiga, rajin ngajak conversion ringan sama mereka. Bikin polling mingguan kayak apa hambatan terbesar kamu minggu ini, bikin sesi sharing 15 menit via Zoom bulanan misalnya, atau bikin challenge kecil kayak post progress harian project kamu di grup yang udah kita bikin, dan lain sebagainya. Intinya sih kayak nanam pohon ya, lebih mending punya 10 pohon yang dirawat dengan baik daripada kita punya kebun luas tapi terlantar. Komunitas kecil inilah yang akan jadi pendukung setiamu, teman-teman. Mereka lah yang pertama nonton, share, dan percaya sama setiap karyamu. Dulu tuh aku sering terjebak dalam siklus konten treadmill yang membuat aku jalan di tempat. Bikin video cepat, kejar tren, publish, ulangi. Seperti hamster di dalam roda gitu. Setiap minggu ngejar viralitas, tapi jiwa kontenku makin kering, teman-teman. Sampai akhirnya aku sadar gitu ya, konten terkuat itu justru yang menyelam paling dalam. Daripada hanya bikin konten 5 tips cepat pakai AI, kenapa nggak coba eksplorasi mendalam seperti bagaimana AI bisa merubah pekerja Indonesia 5 tahun lagi. Butuh riset lebih lama memang, tapi hasil konten yang kamu bikin akan jauh lebih mendalam. Prosesnya memang lebih panjang, tapi percayalah teman-teman, inilah senjata rahasia melawan algoritma. Ketika semua orang sibuk berebut di permukaan, kita menyelam ke palung terdalam, dan di sana nggak ada kompetisi sama sekali, hanya ada mutiara yang menunggu kita. Ada satu sastrawan Indonesia yang sangat terkenal, namanya Pramudia Anantatur. Beliau tuh pernah bilang kayak gini, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia tidak menulis, dia akan hilang di masyarakat. Kalau versi kita sekarang, mungkin jadi gini teman-teman, konten boleh viral secepat angin, tapi selama tak menyelam, ia akan lenyap dari ingatan. Tenang teman-teman, aku juga dulu ngerasain hal yang sama. Aku terjebak dalam siklus yang bikin kontenku kayak robot. Cek tren, replika konten viral, publish, terus ulangi. Hasilnya, angka mungkin naik, tapi jiwa kontenku makin kering teman-teman. Aku jadi kreator yang nggak punya authenticity. Sampai akhirnya aku sadar kalau yang bikin kita merasa hidup dengan konten yang kita bikin ya authenticity. Konten yang autentik itu punya engagement 3 kali lebih tinggi dalam jangka panjang ketimbang konten yang viral. Karena autentisitas itu pada akhirnya akan menjadi magnet alami buat audiens yang cocok sama energimu, teman-teman. Kadang kita sering memaksa diri ikutin tren yang nggak nyambung sama nilai hidup kita. Misalnya kamu sebetulnya itu seneng banget sama masakan lokal gitu ya, tapi maksa bikin konten tentang cryptocurrency hanya karena topik ini lagi trending banget. Padahal audiens itu nggak bodoh teman-teman, mereka bisa merasakan mana kreator fake, mana kreator yang autentik. Kalau kata Seth Godin, authenticity is magnetic, but you cannot fake it and then demand it. Jadi bikin konten yang autentik dan bikin kamu semangat bangun pagi, bukan konten yang bikin kamu jadi orang lain dan pasti lelah ketika menjalaninya. Karena energi autentik itu pasti nular teman-teman. Audiens bisa baca gitu ya, ini orang beneran ngelakuin apa yang dia omongin apa enggak sih? Ada satu pergeseran mindset yang mengubah total caraku ngonten. Berhenti ingin disebut influencer, mulai memilih jadi problem solver. Influencer itu fokusnya ke kita gitu ya sebagai kreator, kayak hey audience, look at me, like my post,
follow my life. Tapi problem solver fokusnya ke audience. Gimana caranya konten kita bisa solving masalah audience. Kayak, "Hi audience, what's your problem? Can I help you with my content?" So, it's all about gimana supaya konten yang kita bikin bisa ngasih manfaat sebesar-besarnya ke audiens, teman-teman. Dan akhirnya, pelajaran paling besar yang aku dapat adalah waktu aku berhenti fokus ngejar 10k followers. Justru di situ aku mulai dapat semuanya, teman-teman. Mulai dari growth yang tiba-tiba naik, audiens yang makin engage, sampai rasa happy setiap bikin konten itu akhirnya balik lagi. Serius, teman-teman. Dulu aku tuh tipe orang yang setiap hari ngeliatin angka. Hari ini nambah berapa? Kok stuck ya followersku? Gimana caranya biar viral? Dan tanpa sadar, teman-teman, aku bikin konten cuman buat nyari like, nyari views, nyari validasi. Tapi ternyata itu malah bikin aku capek sendiri. Sampai akhirnya aku berhenti. Aku mulai bikin konten yang aku suka, yang benar-benar pengen aku bagi, tanpa mikirin likes, tanpa mikirin views. Aku bikin konten buat connect sama orang-orang yang emang butuh. Dan dari situ, aku baru ngerti, growth itu bukan soal ngejar, tapi soal narik, teman-teman. Narikin orang yang tepat dengan value yang tepat. Kadang kita lupa, teman-teman, kalau ngejar angka itu kayak ngejar bayangan. Semakin kamu kejar, semakin jauh dia berlari. Tapi begitu kamu jalan pelan, fokus nikmatin prosesnya, ya bayangan itu malah ngikutin kamu. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa stuck, ngerasa capek ngejar 10k followers, mungkin ini waktunya buat kamu berhenti bentar. Bukan berhenti bikin konten ya, tapi berhenti ngejar validasi. Tanya lagi ke diri kamu sendiri, teman-teman. Aku bikin konten ini tuh sebetulnya buat apa sih? Aku pengen connect sama siapa? Aku pengen ninggalin jejak yang kayak gimana di sosial media? Karena pada akhirnya orang nggak akan inget kamu dari angka followersmu, teman-teman. Tapi mereka bakal inget dari value apa yang udah kamu bagiin ke mereka. Aku jadi inget ada satu quotes yang akhirnya nempel banget di kepalaku. Quotesnya kurang lebih kayak gini. Don't judge people, be yourself, do your thing, and work hard. The right people, the ones who really belong in your life, will come to you and stay. Jadi teman-teman, hayo kita sama-sama jadi versi terbaik dari diri kita. Kita bangun audiens yang beneran connect, bukan cuma numpang lewat doang. Kalau kamu setuju, coba tulis di kolom komentar. Aku siap jadi versi terbaikku. Thank you banget udah nonton. Semoga cerita aku di video kali ini bisa ngasih manfaat buat kamu. Dan ya, sampai ketemu di video selanjutnya.